laga tensi tinggi antara timnas Indonesia versus Filipina baru saja digelar dalam laga terakhir grup B Piala AFF 2024. Timnas Indonesia yang berambisi mengamankan 3 poin turun dengan kekuatan terbaiknya. Ya, timnas Indonesia langsung bermain menekan sejak menit-menit awal pertandingan. Bahkan The Ajkal mendapatkan bencana setelah kiper mereka Patrick Deito mengalami cedera usai mengalami benturan dengan Raihan Hanan. Timnas Indonesia dan Filipina terus saling jual beli serangan di babak pertama. Tensi tinggi yang ditunjukkan kedua tim membuat hujan kartu terjadi di paruh pertama. Skuad Garuda mengalami nasib buruk setelah Kapten Muhammad Ferrari di kartu merah wasit pada menit ke-42. Ferrari dianggap wasit melakukan sikutan ke pemain Filipina Amani Aguinaldo. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia mencoba tampil lebih agresif. Serangan-serangan terus ditunjukkan skuad Garuda. Namun sayang, lengahnya lini belakang skuad Garuda membuat kesalahan fatal. Timnas Indonesia harus dihukum penalti setelah Donitri Pamungkas dianggap melakukan handsball di kotak penalti. Bermain dengan 10 pemain membuat pertahanan merah putih beberapa kali ditembus timnas Filipina. Namun terlepas dari hasil, kita sebagai pencinta timnas Indonesia patut mengapresiasi perjuangan skuad Garuda di ajang Piala AFF tahun ini. Baru-baru ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal penurunan ranking FIFA Timnas Indonesia sepanjang Piala AFF 2024. Hal itu dikatakan Erick Thohir merujuk pada keputusan pelatih Sintayong yang memilih menurunkan mayoritas pemain U22. Ya, timnas Indonesia kurang menunjukkan performa meyakinkan di Piala AFF tahun ini. Hal ini disebabkan kurangnya pengalaman para pemain muda skuad Garuda. Hal inilah yang membuat ranking FIFA terbaru timnas Indonesia melorot 2 posisi dari 125 ke 127. Skuad merah putih kehilangan 1,7 poin dalam ranking FIFA terbaru ini, membuat tim asuhan Sintayong kini mengoleksi 1133,41 poin. Mereka digeser Gambia dan India yang masing-masing naik 1 peringkat. Memang sudah diprediksi ketika kami menurunkan tim muda di Piala AFF, pasti sudah ada perhitungan. Kemarin lawan Myanmar kita ingin menang, hasilnya menang. Lawan Laos ingin menang, hasilnya seri. Lawan Vietnam sudah diprediksi kalah kemarin, ungkap Erick Thohir. Meski demikian, Erick Thohir tetap mengapresiasi perjuangan skuad Garuda di Piala AFF kali ini. Dikatakan Erick Thohir, meski skuad mayoritas pemain muda, namun semangat juang para pemain begitu luar biasa. Sebagaimana yang diketahui, laga menegangkan antara timnas Indonesia versus Filipina baru saja digelar. Namun pelatih timnas Filipina Albert Capelas mengaku jika skuadnya hanya memiliki waktu sangat singkat menghadapi tim nasional Indonesia. Diketahui tim berjuluk The Ajkal itu tiba di Solo sejak Kamis selepas melakoni laga kontra Vietnam. Karena mepetnya jadwal, Albert Capelas menyebut dirinya hanya memiliki waktu selama 2 hari untuk meracik dan memaksimalkan kondisi dari anak asuhnya. Dia juga mengaku cukup keheranan dengan jadwal di Piala AFF ini. Saya hanya punya 1 hari untuk mengerahkan latihan dengan para pemain yang lelah, sementara Indonesia memiliki waktu istirahat 5 hari. Saya tidak mengerti mengapa, ungkap Albert Capelas. Tidak hanya sang juru taktik saja yang mengeluhkan padatnya jadwal, pendapat serupa juga disampaikan gelandang Filipina Sandro Reyes. Sandro merasa kebingungan dan mempertanyakan keputusan penyelenggara Piala AFF 2024 yang menerapkan jadwal yang sangat padat. Dirinya secara belak-belakan menilai bahwa sulit untuk memahami jika kompetisi memiliki 4 laga yang hanya berlangsung selama 12 hari saja. Kendati begitu, Sandro Reyes mengaku ogah menjadikan padatnya jadwal sebagai alasan belaka untuk tameng pelindung hasil yang diraih Filipina. Ia menjelaskan bahwa kondisi para pemain The Ajkal dalam keadaan sehat dan bugar tanpa ada yang mengalami cedera. Seperti yang pelatih bilang, sulit dipahami turnamen harus dilangsungkan dengan 4 pertandingan dalam 12 hari. Tetapi kami tidak akan menggunakan ini sebagai alasan. Semua pemain dalam keadaan fit, tidak ada yang cedera, ujar Sandro Reyes. Seperti yang diketahui, lebih dari separuh pemain timnas Indonesia senior yang merupakan andalan pelatih Sintayong saat ini tengah menjalani karir di kompetisi sepak bola Eropa. Memang ketika memperkuat timnas Indonesia, para pemain Eropa ini sudah membuktikan kualitasnya sebagai bintang elit sepak bola dunia.
Bagaimana tidak, sederet prestasi yang telah diraih timnas Indonesia di level Asia sejauh ini tak bisa dilepaskan dari peran para pemain tersebut. Mulai dari Piala Asia 2023, playoff Olimpiade, hingga yang terakhir mampu bersaing dengan tim-tim papan atas di babak kualifikasi Piala Dunia. Performa spesial para pemain itu bukan hanya terjadi bersama timnas Indonesia saja, namun juga ketika diandalkan oleh klubnya masing-masing. Salah satu yang paling diandalkan ialah Kevin Dix, bintang timnas Indonesia yang saat ini menjadi andalan di klub teratas Liga Denmark FC Copenhagen. Penampilan Kevin Dix bersama klubnya FC Copenhagen di musim ini cukup sensasional. Pasalnya ia telah mencatatkan 3 gol dari 6 pertandingan. Maka tak mengherankan apabila Kevin Dix dikabarkan menjadi target utama klub Bundesliga Jerman Borussia Mönchengladbach. Kabar tersebut dikonfirmasi lagi oleh jurnalis asal Jerman Florian Plettenberg melalui akun media sosial X-nya. Kondisi ini diperkuat dengan kontrak Kevin Dix yang segera habis akhir musim ini. Kevin Dix sekarang menjadi kandidat utama Borussia Mönchengladbach. Sudah ada dan masih ada pembicaraan yang sangat matang dengan agennya. Bek tengah berusia 28 tahun itu terikat kontrak dengan Copenhagen hingga akhir musim. Direktur olahraga Mönchengladbach Ronald Vilkes menginginkannya. Jika Borussia melepas seorang pemain di musim dingin, Kevin Dix diperkirakan akan bergabung bulan Januari, ujar jurnalis tersebut di akun X-nya. Rumor kepindahan Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach lantas mendapatkan reaksi beragam dari sejumlah supporter asal Jerman. Hal itu terlihat dari komentar-komentar di akun milik jurnalis asal Jerman yang membagikan kabar Kevin Dix akan ke Borussia Mönchengladbach. Supporter asal Jerman kebanyakan cukup antusias menunggu kedatangan pemain timnas Indonesia tersebut di Borussia Mönchengladbach. Selain itu, ada salah satu fans asal Jerman yang memberikan ulasan khusus terkait keuntungan yang diterima Mönchengladbach apabila mendapatkan Kevin Dix. Kevin Dix menjadi tambahan yang bagus untuk pertahanan Borussia Mönchengladbach, memberikan pengalaman dan stabilitas, terutama jika mereka memutuskan untuk melakukan pergerakan pada bulan Januari, ujar salah satu netizen asal Jerman tersebut. Pemain timnas Indonesia J.I. masuk dalam radar rival Juventus menjelang bursa transfer musim dingin yang akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Ia, sang bek tengah berusia 24 tahun, tampil memukau ketika klubnya Venezia bermain menghadapi Juventus. Dalam laga tersebut, Ijes berhasil mencetak sebuah gol yang sempat membuat Venezia unggul dengan skor 2-1. Namun laga tersebut berakhir dengan skor imbang setelah Dusan Vlahovic mencetak melalui eksekusi penalti. Sejatinya, J.I. bermain apik dari segi defensif dengan berulang kali meredam gempuran Vlahovic. Imbas dari performa gemilangnya, Ijes mengalami peningkatan harga pasaran menurut situs Transfermarkt. Ijes kini bernilai 52,14 miliar, yang mana meningkat dari yang sebelumnya bernilai 43,45 miliar menurut situs Transfermarkt. Tak hanya itu saja, menjelang bursa transfer Januari, nama J.I. juga termasuk dalam pembicaraan di kalangan media Italia. Menurut warta dari jurnalis asal Italia Giancomo Moradin melalui cuitannya di media sosial X, J.I. masih masuk dalam radar Torino yang notabene-nya adalah rival sekota Juventus. Ini bukan barang baru karena Toro sudah pernah dikaitkan dengan sang pemain timnas Indonesia tersebut pada musim panas lalu. Paolo Panoli yang pindah dari Venezia ke Torino menginginkan sang bek tengah di Stadion Olimpico Grande pada musim panas lalu. Meski kepindahannya gagal terlaksana pada musim panas, J.I. masih berpeluang untuk menyeberang pada Januari 2025. Torino masih terus memantau secara seksama sang pemain Indonesia Ijes pada Januari. Sang bek tengah merupakan kesukaan Panoli yang melihatnya di Venezia, tulis Giancomo Moradin di akun X-nya. Toro sejatinya telah merekrut banyak bek tengah pada musim panas, termasuk Sokoko. Namun Panoli tampaknya masih memerlukan amunisi di bursa transfer Januari setelah Torino turun ke peringkat ke-11 klasemen sementara Serie A pada pekan ke-16. Padahal pada awal musim, tepatnya di pekan ke-5, Torino sempat menjadi pemuncak klasemen di Serie A.